Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa lima syaikhihi wa lima syaikhina amin. Qultu faqala Abdullah bin Mubarak, halaman 70. Abdullah bin Mubarak, baik. Wa qala Abdullah bin Mubarak, dan berkata oleh Imam Abdullah bin Mubarak, talabna al-ilma lid-dunya. Talabna al-ilma lid-dunya. Menuntut oleh kami, telah menuntut oleh kami akan ilmu lid-dunya, karena dunia. Fadallana ala tarkid dunya, maka menunjukkan oleh ilmu akan kami atas meninggalkan dunia. Wa qad qalat Aisyatu radhiyallahu anha, ya Rasulullah, mata ya'riful insanu rabbah? Faqala idza arafa nafsahu. Wa qad qala Aisyatu, dan sungguh berkata oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, kapan mengenal oleh manusia akan Tuhannya? Faqala, maka bersabda oleh Nabi, idza arafa nafsahu, apabila mengenal oleh manusia akan dirinya. Waqila, dan dikatakan, lam yantafi' bi'ilmihi man tarakal amala bihi, tidak akan mengambil manfaat dengan ilmunya oleh orang yang meninggalkan oleh orang akan mengamalkan dengan ilmu. Lam yantafi', tidak mengambil manfaat, bi'ilmihi, dengan ilmunya, man tarakal amala bihi, oleh orang yang meninggalkan oleh orang akan mengamalkan dengan ilmu. Wa samratul ilmi al-amalu bihi, adapun buahnya ilmu yaitu mengamalkan dengan ilmu. Adapun buahnya ilmu yaitu mengamalkan dengan ilmu. Wa samratul amali bihi an yu'jara alaihi, dan adapun buah mengamalkan dengan ilmu yaitu bahwa diberikan pahala ia alaihi, atas pengamalan, atas amalnya. Alaihi, atas amalnya. Wallahu a'lam. Segini kita bedah. Pertemuan yang lalu dijelaskan pentingnya niat menuntut ilmu bagi orang yang belajar. Niatnya kudu lempeng. Niatnya.
Kenapa niat ilmu ini kudu lempeng, niat belajar nih? Sebab ilmu itu diraihnya capek. Malamnya kudu melek, kudu ngapal, begitu. Matanya dibanguninnya pakai ditetesin air, capek. Maka karena ilmu ini nyarinya capek, maka niat belajarnya kudu benar. Ini di sini dijelaskan waqala Abdullah ibnul Mubarak. Dulu ada orang namanya Abdullah bin Mubarak. Jadi Mubarak ini mantunya Nuh bin Abi Maryam. Mubaraknya nih. Namanya Nuh, punya mertua namanya Nuh bin Abi Maryam. Jadi kakeknya Abdullah ini Nuh, tapi kakek dari ibu. Jadi Nuh bin Abi Maryam ini seorang gubernur di Marwa. Gubernur namanya Nuh bin Abi Maryam, gubernur. Membuka lowongan pekerjaan. Nuh nih, Mubarak telat. Waktu dibuka lowongan pekerjaan itu, Mubarak datangnya telat. Cerita ini ada ditulis oleh Imam Qalyubi di dalam kitabnya namanya An-Nawadir. Jadi sehingga waktu datang nih Mubarak kepada Nuh, Mubarak dulu sebelum saya cerita Abdullah, siapa Abdullah begitu. Jadi kata Mubarak, Pak, katanya ada lowongan pekerjaan. Kata Nuh, waduh, udah tutup. Udah penuh. Begitu kata Nuh. Tapi saya ini butuh pekerjaan, kata Mubarak. Kalau mau, kamu jagain kebun anggur aja. Jadi tukang kebun. Kata Nuh. Seorang gubernur dari Marwa. Ada kitab namanya Al-Marwazi. Namanya kiai dari Marwa. Jadi kata Nuh, udah habis tuh lowongan, yang ada jaga kebun anggur. Kata Mubarak, enggak apa-apa. Yang penting saya kerja halal. Begitu kata Mubarak. Diantarlah nih Mubarak oleh Nuh ke kebunnya. Luas kebunnya. Ada kebun kopi, enggak ada kopinya. Begitu. Ini mah kebun ada anggurnya. Pohonnya banyak. Kata Nuh, ini kebun anggur. Kamu buangin hama-hamanya, rumputnya dirapihin. Begitu nanti udah panen, 4 bulan lagi saya akan datang. Begitu kata Nuh. Ini ceritanya. Singkatnya, Mubarak kerja dengan semangat di kebun milik Nuh. Ini Mubarak. Setelah itu musim panen datang. Panen anggur. Nuh datang ke kebun itu, lalu bilang Mubarak, coba hasil rawatanmu kebun ini, saya pengen nyicipin anggur yang manis. Kata Nuh kepada Mubarak.
Dipetiklah anggur itu oleh Mubarak, dikasihlah kepada majikannya yang namanya Nuh, dimakan asem. Dimakan asem. Kata Nuh, asem banget ini. Begitu, asem. Begitu. Coba dari pohon yang lain diambil lagi, asem juga. Dari berbagai pohon yang diambil oleh Mubarak, rasanya asem. Sampailah Nuh sebagai majikan marah kepada Mubarak, marah. Kata Nuh Mubarak, labbaik ya Sayyidi. Kenapa tuanku? Kamu ini bener kagak jaga kebun ini? Bener. Tapi kenapa kamu udah 4 bulanan tidak bisa membedakan mana anggur yang manis, mana anggur yang asam? Kata Mubarak, saya tidak nyicipin Tuhan. Tidak nyicipin. Padahal andai nyicipin juga jamak, wong dia yang jaga kebun. Bener nggak? Gitu. Kata Nuh, kenapa kau enggak cicipin sebelum dikasih ke saya? Lah kan tupoksinya, tugasnya saya suruh ngerawat kebun. Dan Tuhan tidak pernah bilang saya suruh nyicipin. Saya tidak mau nyicipin. Kalau saya makan, ini saya dosa. Karena enggak dapat izin. Karena anak itu Tuhan, anak itu asalnya dari mani. Mani itu asalnya daripada saripati makanan. Kalau saya makannya barang haram, nanti mani saya haram. Nanti anak saya otaknya haram. Enggak bakalan ngajinya gampang. Saya kagak mau. Kata Mubarak. Dijelasin begitu oleh Mubarak, kagum nih majikan. Ini karyawan teladan ini. Teladan karyawan begitu. Kalau nyicipin boleh sebetulnya, tapi apik dalam agama itu Mubarak. Mulailah rasa simpatik Nuh kepada Mubarak. Akhirnya ya udah Nuh, duduk dulu. Ya udah Mubarak, duduk dulu. Begitu kata Nuh. Bilang begitu. Akhirnya Nuh konsultasi sama karyawannya. Begitu konsultasi. Konsultasi itu nanya-nanya. Dibilang kata Nuh Mubarak, saya mau nanya. Nanya apa? Saya punya anak gadis. Cakep. Cantik. Banyak yang meminang. Saya bingung. Saya harus ngambil mantu yang mana ya? Begitu kata Nuh kepada Mubarak. Kata Mubarak menjawab, kalau kita tuh, gua aja. Begitu. Kata Mubarak, terserah Tuhan, mengambil mantu tuh mau ikut ala Yahudi ataukah ala Nasrani ataukah ala bangsa Arab sebelum Islam ataukah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terserah sampean. Ditanya,
ditanya, kalau Yahudi bagaimana? Kalau Yahudi yang penting duitnya banyak. Duitnya banyak. Kalau Nasrani yang penting cakep, ganteng, walaupun ora punya duit. Kalau bangsa Arab sebelum Islam yang penting darah biru, enggak merah darahnya. Yang penting keturunan ningrat. Kalau ala Rasulullah, yang penting agamanya bagus. Kata Nuh mendengar itu, kayaknya cocok kamu ini saya ambil mantu. Begitu kata Nuh bin Abi Maryam. Wah, saya ini budak Tuan. Mana kulitnya putih lagi. Kulitnya apa? Hitam. Ama pantat wajan masih putihan pantat wajan. Rambut dan kulit kagak beda. Saking apanya tuh? Hitamnya. Tuh Mubarak tuh hitam. Kata Nuh bilang begini. Kata Nuh, ya yang penting agamanya aja. Begitu. Ntar saya ngomong sama bini, kamu ikut saya. Baru kerja 4 bulan. Akhirnya ikut sama bininya, ngomong sama bininya. Ada budak cakep akhlaknya. Saya pengen ambil mantu, mah bagaimana? Kata bininya, terserah abang, pasti ngambil mantu, enggak bakal sembarang orang. Pasti yang bagus. Tapi kita kudu musyawarah sama anaknya, anak kita. Anaknya namanya Maryam. Maryam. Ditanya, anaknya bilang, al-amru ilaikuma, ya terserah abah dan umi. Pokoknya saya ikut. Maka pernikahan itu terjadi antara Mubarak dan Maryam pada tahun 1000. Pada tahun Mubarak ini menikah pada tahun 180 Hijriah. 180 Hijriah nikah. Karena ibunya cakep akhlaknya, bapaknya cakep akhlaknya, lahir anak laki-laki dikasih nama Abdullah. Jadi Abdullah ini orang yang bagus. Karena ada bahan, ada baju. Bahannya bagus, jadi baju juga bagus. Emang ayah bundanya orang yang agamis, maka Abdullah juga orang yang gampang belajarnya, menjadi ulama besar. Dikenal dengan sebutan Ibnul Mubarak. Anaknya Pak Mubarak, namanya Abdullah. Abdullah bin Mubarak.
seorang sufi besar, murid daripada Imam Malik, ngaji. Ini Mubarak punya anak namanya Abdullah bin Mubarak. Nah, cerita Abdullah ini panjang. Kalau nyeritain Abdullah, kita nanti ngaji sejarah doang. Saya pertemuan ini ngomongin Abdullah sama Mubarak doang. Jadi saya Abdullah nggak saya panjangin. Ini ada cerita menarik. Abdullah nih suka haji saban tahun. Abdullah nih saban tahun berangkat haji. Dalam satu kesempatan haji, yang namanya Abdullah bin Mubarak banyakin tawaf. Abdullah nih, Mubarak udah tuh orang hebat. Jadi di tempat tawaf itu ketiduran Abdullah bin Mubarak nih. Dia ngimpi ada dua malaikat yang turun di depan Ka'bah. Lagi ngobrol. Dia nanya, ada berapa yang haji tahun ini? Begitu kata malaikat, yang satu ngomong sama yang satunya. Dibilang ada 700.000 yang haji. Zaman dulu, sekarang jutaan. Ditanya lagi, dari 700.000 tuh yang mabrur ada berapa? Dibilang oleh malaikat satunya, ora ada barang atu. Itu dari 700.000, kagak ada yang hajinya, kagak ada. Kagak ada. Itu Ibnul Mubarak dalam ngimpi itu gemeter. Abdullah nih, lah termasuk gue, kan dia haji, kagak mabrur juga. Cuman gara-gara ada Ali bin Muwaffaq al-Hadza, berkat dialah haji yang 700.000 ini semuanya mabrur. Gara-gara dia. Begitu, 700.000 kagak ada yang mabrur kecuali satu, orangnya kagak wukuf di Arafah. Namanya Ali bin Muwaffaq al-Hadza. Adanya di Syam, di Damaskus. Orangnya kagak haji. Dialah yang tahun ini dapat mabrur. Berkat dialah yang 700 ini jadi mabrur, ketarik. Begitu. Lalu itu yang namanya Abdullah bin Mubarak mendusin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gua haji capek-capek kagak mabrur. Untung berkat Ali bin Muwaffaq al-Hadza jadi mabrur. Al-Hadza itu tukang sol sendal. Tukang sol sendal. Tukang sol. Ali tukang sol. Kan ada Ali Topan ya kan. Anak liar tapi sopan. Ali Topan. Ini mah Ali al-Hadza. Ali al-Hadza. Tukang sol. Maka Ibnul Mubarak haji tahun itu nggak pulang ke rumahnya, menuju Damaskus. Mencari orang yang namanya Ali bin Muwaffaq al-Hadza. Pengen terima kasih. Punya amalan apa dia? Sampailah dia dapat haji mabrur padahal kagak berangkat. Cerita ini ditulis oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah kalau tidak khilaf. Tebal. Akhirnya saya singkat, ketemulah di Damaskus tuh
Ada orang namanya Ali, tapi bapaknya bukan muafak. Ada yang bapaknya muafak, namanya bukan Ali. Ada Ali bin muafak, tapi bukan tukang tolsol sendal. Panjang ini cerita, kita singkat, ketemu di kolong jembatan. Kayak kolong Bayoran. Itu kan banyak tukang sol, bener gak? Tuh, begitu. Barang-barang bekas banyak. Begitu. Begitu. Maka singkatnya ketemu, namamu siapa? Ali. Bapakmu Al-Hadani Al-Muwafaq. Dilihat, dibilang kamu haji nggak tahun ini? Enggak. Sebetulnya pengen haji, cuman ada satu dan lain hal, saya tidak jadi berangkat. Ente hajinya diterima. Begitu. Lah dia bingung. Dari mana? Saya nguping obrolan dua malaikat. Saya mau tanya, apa amalanmu sampai hajimu diterima biar saya ini bisa nyontoh. Hadisni bi arja amalin amil tahu fil Islam bihaitsu tanalu al-hajjal mabrur ma annaka lam tahujja fi hadzal 'am. Bagi dong amalannya, kok bisa ente dapat ganjaran mabrur padahal ente kagak berangkat. Kata Ali begini, Anda ini namanya siapa? Saya Abdullah ibnul Mubarak. Kaget itu Ali. Nyari kiai ini susah banget. Pengen ketemu aja susah. Sekarang ada di depan mata. Maka girangnya wong wali, gedenya wali. Hafal hadis ribuan hadis. Zuhud sufi besar Ibnul Mubarak. Maka kata Ali dongeng, saya ini ngumpulin duit lama, seperak, dua perak, seperak, dua perak, pengen haji. Nabung di rumah. Kata Ali. Nabung. Setelah terkumpul duit, kalaulah sekarang seumpama bayar haji 60 juta, terkumpul tuh duit tuh. Pas dibobok celengannya adalah 80 juta. Cukup buat berangkat haji. Begitu. Satu hari, kata Ali nih, istri saya ini hamil. Ngidam. Ngidam itu apa ya? Ada kepengenan. Ngidam. Macem-macem. Ngidam. Ada yang ngidamnya pengen makan bakso. Ada yang ngidamnya pengen makan mangga. Tapi belum ditemukan perempuan hamil ngidamnya gede sama duit. Itu belum ditemuin. Belum. Begitu. Nemu nggak Pak? Belum. Iya belum Pak. Belum. Ini dia tuh hidungnya tajam lagi hamil tuh. Kok bau sop? Ini bang bau sop nikmat banget. Ini bayimu nih loh bang. Bayimu. Itu laki kalau udah ngomong bayinya biar capek jalan. Bayi. Mau anakmu ngiler. Begitu. Kan ditakut-takutin. Akhirnya jalan. 5 rumah daripada Mubarak Abdullah ini ketemulah tuh sumber daripada aroma masakan sop daging sapi. Ini Abdullah. Ketika diketuk itu pintu, ternyata seorang janda tua punya anak 6.
Ali datang, ini kata Ali cerita sama Mubarak. Kata Ali, Bu, saya ini istri lagi hamil. Pengen minta sopnya tuh minta. Buat ngobatin ngidam istri saya. Dibilang, Tuan, ini sop ini halal bagi kami, haram bagi sampean. Kata dia, kata Ali, jawab begini, saya beli Bu, berapa aja? Karena saya ngeri anak saya ngiler. Begitu, yang ngidamnya diturutin aja kalau tidur ngiler. Begitu. Apalagi nggak diturutin, saya ngeri. Tetap aja kata si ibu itu, hadza halalun indana haramun indak. Ini buat kami halal, buat sampean haram. Sampai Ali bertanya, bagaimana mungkin ajaran Islam dipilah-pilah antara orang dan orang? Buat Anda halal, buat kami haram nih bagaimana? Didongengin. Kami ini udah 5 hari nggak masak. Nyari duit susah, bingung. Kata itu perempuan. Apa yang saya harus lakukan? Saya lihat ada bangkai sapi mati belatungan. Akhirnya saya ambil tuh belatungnya, saya buang. Lalu dagingnya saya ambil dan itu saya masak. Daripada anak-anak saya mati. Jadi itu bangkai Tuhan. Maka Ali nangis. Ya Rabbana, kita punya tetangga kelaparan, kita nggak tahu. Dia ingat gua punya tabungan buat haji. Begitu. Coba dibobok. Maka pas pulang ke rumahnya ngomong sama bininya. Kata bininya, mana bang sopnya? Nggak ada. Bagaimana nggak ada? Haram bagi kita, buat dia boleh. Kok bisa? Dijelaskan. Akhirnya nangis tuh sang bini. Dia bilang, kata Ali, kita kan punya celengan mau haji. Coba dibobok. Dibukalah, dapat seukuran haji saat itu. Kata bininya, bang, kalau begitu nggak usah haji, lu beli beras aja. Dan beli nasi bungkus warung Padang depan, warung Padang. Beli, kita makan bareng-bareng di rumah si nenek itu dan anak-anak yatimnya. Setuju Ali dan istrinya. Akhirnya beli beras. Duitnya disisakan buat belanja besoknya. Beli makanan dan Ali berdiri di depan rumah daripada janda tua itu dengan berkata, ya Allah, saya mau haji tahun ini, tapi apa daya ya Rabb. Arafah saya di depan rumah janda tua miskin ini. Ya Rabb, saya tidak bisa sampai ke Ka'bah. Ka'bah saya di sini. Ya Rabb, orang-orang pada bisa wukuf di Arafah. Arafah saya di sini ya Rabb. Ya Rabb, orang-orang pada bermalam di Muzdalifah. Saya tidak. Muzdalifah saya ini ya Rabb. Orang-orang pada mabit di Mina dan lontar jamroh. Ya Rabb, inilah jamroh saya dan inilah Mina saya ya Rabb. Saya tidak bisa haji tahun ini karena melihat ada orang kesusahan di samping saya yang saya tidak tahu. Maka ketika menyampaikan cerita ini oleh Ali kepada Abdullah bin Mubarak, kata Abdullah bin Mubarak, hadza wa hadza. Oh, ini dia. Ini dia.
Amalannya mulia kamu ini Ali. Berkat kamulah kami dan orang-orang yang berhaji tahun ini mabrur semuanya. Berkat kamu. Ini kisah Abdullah bin Mubarak. Mana kalamnya? Kalamnya mana? Ini kita mau ngaji kalamnya. Tentang pentingnya niat yang lurus kalau ngaji. Kata Abdullah bin Mubarak, talabnal ilma lid dunya. Saya waktu ngaji niatnya mau ikut lomba, mau nyari pekerjaan, biar orang pada hormat, pada cium tangan, biar orang panggil ajengan. Niatnya waktu ngaji saya nih nggak bener. Ternyata setelah didalamin ilmu, itu niat yang salah. Akhirnya ilmu itu menolak saya dan menunjukkan kepada saya bahwa tidak penting amat gemar pada dunia. Tuh pentingnya belajar. Kata Abdullah bin Mubarak, saya dulu ngaji niatnya bukan karena Allah. Pada akhirnya ilmu lah yang menunjukkan jalan. Bahwa itu salah niat itu. Kudu lillah. Kudu karena Allah. Artinya orang ngaji enggak apa-apa. Belajar kita ngaji biar lomba juara 1, jangan dilarang-larang. Kalau ada perlombaan ikut aja. Masalahnya kagak pernah juara, enggak apa-apa. Yang penting ikut. Nanti bakal ketahuan. Wis kita orang itu ngaji aja. Walaupun niatnya dunia kagak ngapa. Nanti ilmu yang bakal menunjukkan betapa dunia kudu ditinggal, akhirat kudu dikejar. Bahwa harta menjadi jembatan untuk akhirat. Ini penting. Penting. Kata Abdullah bin Mubarak, dulu ngaji saya niatnya bukan karena Allah. Tapi ilmu yang nuntun saya bahwa pada akhirnya kudu balik kepada Allah. Kepada Allah. Sehingga maknanya belajar saja yang sungguh. Jangan ngomongin hasil. Nantinya mau jadi apa. Itu mah gampang. Yang penting ngaji aja yang sungguh. Udah nantinya mau jadi apa, terserah. Begitu, nanti ada ketentuannya. Begitu, belajar aja. Belajar. Ada tukang mebel jadi presiden. Kan bisa. Nanti itu terserah. Begitu. Bisa. Terserah Allah. Pokoknya niat aja ngaji yang benar. Kata Abdullah bin Mubarak. 1. 2. Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ummul mukminin, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata ya'riful insanu rabbah. Kanjeng Rasul, kapan manusia bisa kenal Tuhan? Kapan? Ketika Nabi ditanya itu, Nabi jawab, bila dia telah mengenal dirinya. Bila dia telah mengenal dirinya.
Bila kita tahu tentang diri kita, pasti kita bakal kenal Tuhan. Diri kita dulunya tidak ada. Tuhan punya sifat wujud. Kita ini adanya baru. Tuhan mau kidam. Karena baru ada permulaan. Itulah Tuhan punya sifat kita. Berarti kita baru ada akhiran. Kita berarti fana. Tuhan sifatnya bako. Manakala kita kenal diri kita. Diri kita makhluk lemah, Tuhan kuat. Diri kita tidak bisa apa-apa, bodoh, Tuhan maha tahu. Asal kita kenalin diri kita, nanti lama-lama kita kenal Allah. Coba tangan kirinya lihat. Tangan kiri, lihat semuanya. Tangan kirinya. Ada angka 81. Bahasa Arab. Ada enggak? Arab. 8 sama 1. Begitu. Ada enggak? Angka berapa? 81. Benar enggak? Iya, tuh kita pelajari ini diri kita nih. 81. Ada yang rada putus-putus, moga rezekinya enggak putus-putus. Gitu. Coba lihat tangan kanannya. Ada angka 18. Benar enggak? Arab. Ada enggak? Saya curiga kalau enggak ada bukan ciptaan Tuhan ini. Ada enggak? Tangan kanannya berapa? 18. Tangan kirinya? 81. Kok begitu ya? Ini kita harus belajar sama diri. Biar kita kenal Tuhan. Maka 81 ditambah 18 sama dengan 99. Asmaul. Ini tangan ini ada gambaran tentang nama-nama Allah. Maka jangan ngambil makanan temennya nggak pakai bilang. Temennya habis dikirimin sama emaknya. Roti lagi kamar mandi diambil. Ndak boleh. Ndak boleh. Ada asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Begitu. Ini 99. Kata orang jalanan kiu. 99. Yang namanya 9 tuh angka keramat. Angka keramat. Wali aja yang nyebarin Islam 9. 9 tuh angka keramat. Begitu. Dikali berapa aja jumlahnya 9. 9 kali 2, kurangnya aja 2 nih. Turunin angka 1. 2 sebelumnya 2. Sebelum 2, 1. 1 biar jadi 9 kudu dikasih angka berapa? 8. Maka 9 kali 2, 18. 1 dan 8 itu sama dengan 9. 9 kali 3. 3 nih sebelum 3 berapa? 2. 2 supaya jadi 9 dikasih berapa? 27. 2 dan 7 itu sama dengan 27. Itu 9 kali 3. 2. Benar enggak? 27. 9 kali 4. Sebelum 4 berapa? 3. 3 nih biar jadi 9 ditambah berapa? 3, 6. 3 sama 6 itu 9. Tuh begitu. Angka keramat. 9 kali 4 36. 9 kali 5 sebelum 5 berapa? 4. 4 biar jadi 9 45. Begitu.
9 kali 8. Sebelum 8 berapa? 7. 7 biar jadi 9. Tambah 2. 72. Begitu. 9 kali 9. Sebelum 9. 8. 8 biar jadi 9 tambah berapa? 8 tambah 1, 9 juga. Tuh 9 tuh keramat. Ini 9 juga 99 Asmaul. Ini tangan buat cium tangan orang tua yang bagus, jangan ngambil barang orang. Begitu. Kapan manusia kenal Tuhan? Kalau kenal dirinya. Kenalin aja diri kita. Diri kita nih, ada rambut, ada alis. Ada rambut, ada alis. Nih rambut kepalanya dari kecil sampai niari. Udah berapa kali dicukur? Hah? Udah berapa kali nih? Udah banyak? Udah sering? Sering. Alisnya dari kecil sampai niari, udah berapa kali cukur alis? Belum pernah. Belum. Rambut kepala dicukur mulu, gondrong lagi. Dicukur mulu, gondrong lagi. Alis enggak pernah dicukur, segitu-gitu aja. Bener nggak? Kata rambut pala bilang begini. Contoh gua, kata rambut pala. Gua nih demen berbagi. Sebab dengan berbagi akan mendatangkan banyak dibagi oleh Tuhan yang maha membagi-bagi. Contohnya gua dipotong mulu, gondrong lagi. Dipotong mulu, gondrong lagi. Ono alis, orang pernah dipotong, segitu-gitu aja. Maka kalau ada makanan dibagi sama orang tua dikirim, daripada dimakan semut di lemari, bagi temennya. Daripada temennya ngiler, nih, gitu. Dikit amat namanya juga dibagi. Kalau pengen banyak ya nyuruh orang tuanya ngirimin. Bener nggak? Nah, begitu. Bagi. Begitu. Mana yang ngambilin gurunya lagi alasannya pemeriksaan lemari. Waduh, repot kalau begini nih. Repot kalau begini nih. Repot ini. Modus. Begitu. Jadi rambut aja berbagi. Kenalin diri kita. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia tercipta lemah, yang kuat Tuhan. Jangan takut. Kita mondok mesti sukses. Jangan takut jangan takut enggak makan. Makan. Begitulah wong kucing makanannya ikan. Nulis kagak bisa. Belajar enggak bisa, mancing enggak bisa. Sama air takut. Hidup. Masa kita santri? Kata orang Inggris, santo matahari, 3. Maka kita kudu bisa bahagia di dunia, dikubur, di akhirat. Begitu. Kita jangan takut. Kenali diri kita, nanti kenal Allah. Tenang. Loh, cicak makanannya nyamuk. Cicak kagak punya sayap, enggak bisa terbang. Nyamuk punya sayap, bisa terbang. Bagaimana ngejarnya, kata cicak, ngejarin nyamuk? Kata cicak, ada Allah. Abis si nyamuk gigit si mamat, mencolok deket cicak, caplok. Emang rejeki nggak kemana? Tuh cicak yang kagak belajar, yang kagak baca sholawat, yakin diopenin Allah. Apalagi insya
Insya Allah. Jangan takut. Jangan takut. Nyamuk kagak takut. Tahu nyamuk nggak? Tahu nyamuk nggak? Kakinya berapa? Ngaku tahu. Ini kagak tahu berarti. Ngaku-ngaku doang. Berapa kakinya? Nyamuk 6. Kakinya tuh 6. Ada sayapnya enggak? Ada. Berapa? 4. Ada matanya enggak? Ada. Berapa? 2. Tuh mata nyamuk sama mata dokter. Gedean mana? Iya, mata dokter. Dokter mau operasi perempuan, mau sesar, lampunya banyak. Masih salah. Masukin jarum, masih. Padahal lampunya banyak. Ini masih kurang kalau buat operasi lampu ini. Nyamuk mata 2. Gede apa kecil? Mana manusia kejam lagi. Kecil begitu. Pakai tidur, dimatiin lampunya. Kan gelap. Gelap nggak? Gelap. Kata nyamuk, dah ya si Mamat. Lampu pakai dimatiin. Gelap. Udah gelap pakai autan. Aduh, kata nyamuk. Pakai autan. Udah pakai autan, pakai selimut lagi. Waduh, gimana gigitnya? Bisa mati ini. Enggak. Nyamuk yakin. Lu mat, boleh kejam kayak begitu. Lampu lu matiin, lu badan pakai apa? Autan. Badan lu pakai selimut tebel. Gua punya Tuhan.